Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel yang pertama itu mampu membuat persamaan linier dua variabel. Yang kedua, menentukan selesaian persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, mampu membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Ya, sekarang kita masuk ke pengertian sistem persamaan linier dua variabel, yaitu adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linier. Ya, jadi ada dua persamaan yang masing-masing bervariabelkan dua. Misalkan X dan Y. Bisa juga A dan B, P dan Q, dan lain sebagainya. Boleh. Dan masing-masing variabel berpangkatkan satu. Jadi nggak boleh lebih dari satu ya. Nggak boleh pangkat 2 dan lain sebagainya. Dengan demikian, bentuk umum SPLDV adalah AX plus BY sama dengan C. Ini untuk persamaan 1. Misal, PX dan QY sama dengan R. Ini untuk persamaan 2. Nah, dari dua persamaan ini, variabelnya harus sama. Misalkan yang persamaan 1 variabelnya X dan Y. Maka persamaan 2 juga harus X dan Y. Nggak boleh kalau misal di sini X, Y variabelnya, yang di sini P, Q. Misalkan seperti itu untuk variabelnya. Ya. Dan untuk A, B, C, P, Q, R ini merupakan bilangan real atau bilangan nyata. Oke, misalkan di sini ada contoh Butia untuk persamaan linier. Misalkan ada persamaan 3x plus 2y sama dengan 8. Maka 3 di sini, nih 3 ini merupakan koefisiennya x. 2 ini merupakan koefisiennya y. Dan 8 ini merupakan konstanta. X dan Y ini merupakan variabel atau peubah. Seperti itu. Ini satu persamaan. Nah, nanti persamaan keduanya, variabelnya harus sama. Kalau di sini X, Y, berarti variabelnya X dan Y untuk persamaan keduanya. Seperti itu. Ya. Ya, menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel, ada beberapa cara atau metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan metode grafik, selanjutnya eliminasi atau menghilangkan, dan juga substitusi atau menggantikan. Nah, bagaimanakah metode-metode ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan grafik. Misalkan di sini Butia ada contoh dengan metode grafik, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 4x dikurangi 2y sama dengan 8 dan 2x plus 2y sama dengan 10. Nah, kita kerjakan untuk dengan grafik, metode grafik, maka kita membutuhkan koordinat kartesius. Nah, sekarang untuk persamaan yang pertama, yaitu 4x dikurangi 2y sama dengan 8. Kita buat dengan kolom, dan nanti kita akan mencari titik koordinat dengan cara, misalkan x-nya itu nanti 0, dan titik yang keduanya, misalkan y sama dengan 0. Nah, sekarang yang pertama, untuk x sama dengan 0.
Maka kita masukkan ke persamaannya. 4x berarti x-nya 0 diganti dengan 0, disubstitusikan. Nah, 0 dikurangi 2y sama dengan 8. Berarti negatif 2y sama dengan 8, y-nya sama dengan 8 dibagi negatif 2. 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Maka di sini y-nya sama dengan negatif 4. Maka titik koordinatnya sama dengan 0, negatif 4. Nah, di koordinat kartesius, titik 0, negatif 4 letaknya di x-nya 0, y-nya negatif 4. Berarti di sini. Inilah titik koordinat 0, negatif 4. Sekarang untuk yang misalkan y sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? Nah, kita substitusikan ke persamaannya. 4x dikurangi 0 sama dengan 8. Maka 4x sama dengan 8. Ya. Selanjutnya berarti x-nya sama dengan 8 dibagi 4. Berarti x sama dengan 2. Masukkan di sini x-nya 2. Maka titik koordinatnya adalah 2,0. Nah, titik 2,0 letaknya di mana? X-nya 2, y-nya 0. Berarti di sini ya. Inilah titik koordinat 2,0. Maka setelah kita mempunyai dua titik untuk satu persamaan ini, 4x dikurangi 2y sama dengan 8, kita hubungkan kedua titiknya. Ya, inilah garis 4x dikurangi 2y sama dengan 8. Selanjutnya, kita untuk persamaan yang kedua, yaitu 2x plus 2y sama dengan 10. Kita buat seperti tadi, permisalan x-nya 0 dan y-nya nanti juga 0. Sekarang untuk x-nya sama dengan 0. Maka 0 ditambah 2y sama dengan 10 persamaannya ya. Maka 2y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 2. Maka y sama dengan 5. Berarti y-nya 5 di sini. Maka titik koordinatnya adalah 0,5. 0,5 di sini ada di x-nya 0, y-nya 5. Nah, di sini inilah titik koordinat 0,5. Yang selanjutnya untuk y sama dengan 0. Maka 2x dikurangi 0 sama dengan 10. Maka 2x sama dengan 10. X-nya 10 dibagi 2, maka x sama dengan 5. Di sini juga x-nya 5. Titik koordinatnya 5,0. Ya, x dulu baru y. X-nya 5, y-nya 0. Titiknya ada di sini, yaitu ini titik koordinat 5,0. Kita hubungkan kedua titik ini. Ya, inilah garis 2x plus 2y sama dengan 10. Nah, langkah terakhir kita lihat titik potongnya ada di mana. Oh, titik potongnya ada di sini. Nah, di sini. Maka titik ini berada di 3,2. Ya, titik koordinatnya berada di 3,2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Mudah kan? Jadi permisalannya x-nya 0, y-nya 0. Ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan grafik. Mudah-mudahan paham ya. Nah, yang selanjutnya, ya sekarang kita masuk untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Di sini Putih ada soal yang sama dengan yang tadi. Bedanya kalau yang tadi menggunakan grafik, kalau yang sekarang menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan menggunakan eliminasi atau menghilangkan. Menghilangkan di sini artinya menghilangkan salah satu variabel dari kedua persamaan. Misalkan persamaan yang pertama yaitu 4x dikurangi 2y sama dengan 8. Yang persamaan kedua adalah 2x plus 2y sama dengan 10. Nah, kalau dari kedua variabel ini yang bisa kita hilangkan atau kita nolkan pertama kali yaitu y-nya, karena koefisiennya sama-sama 2.
Kalau yang X koefisiennya yang pertama 4, yang kedua 2. Maka kalaupun dikurangi maka hasilnya masih sisa. Nah, kalau yang ini kan hasilnya sudah 0. 2, punya hutang 2, punya uang 2, maka nanti jadinya 0. Nah, tandanya di sini adalah positif ditambah karena keduanya ini tandanya sudah berbeda. Nanti kalau misal tandanya di sini negatif, maka dikurangi karena nanti negatif dikurangi negatif nanti hasilnya yang bawah positif. Jadi nanti bisa 0, ya kan? Nah, sekarang yang ini berarti 4x ditambah 2x hasilnya 6x. Negatif 2y ditambah 2y hasilnya 0. 8 ditambah 10 hasilnya 18. Maka kita bisa tahu nanti x-nya berapa. Maka 6x sama dengan 18. X sama dengan 18 dibagi 6. Maka x ketemu 3. Ya, maka hasil x-nya sama dengan 3. Kalau kita sudah mengetahui salah satu variabelnya, maka yang langkah selanjutnya adalah menggunakan substitusi atau menggantikan. Kita mau pakai persamaan yang mana? Misalkan mau pakai persamaan yang pertama. Gantikan x di sini dengan x yang sudah kita temukan. Maka 4 dikali x-nya tadi 3 dikurangi 2y sama dengan 8. Maka hasilnya 12 dikurangi 2y sama dengan 8. Pindahkan 12-nya, maka negatif 2y sama dengan 8 dikurangi 12. Di sini positif, supaya 0 dikurangi 12, sini juga dikurangi 12. Maka negatif 2y sama dengan negatif 4. Hasilnya y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Y sama dengan 2. Bu, kalau saya pakai persamaan yang kedua aja boleh nggak? Boleh. Berarti 2x plus 2y, pilih salah satu ya. 2x plus 2y sama dengan 10. Gantikan atau substitusikan x-nya. Tadi x-nya ketemunya 3. Maka 2 dikali 3 ditambah 2y sama dengan 10. 6 ditambah 2y sama dengan 10, maka 2y sama dengan 10 dikurangi 6. Maka 2y sama dengan 4, y sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Sama kan? Ya, jadi boleh dipilih salah satu yang mau persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, kalau kita ingat-ingat yang tadi dengan menggunakan grafik, ternyata hasilnya juga sama, yaitu 3,2. Silahkan nanti bisa menggunakan metode grafik ataupun metode eliminasi dan juga substitusi. Ya. Oke, sekarang untuk contoh soal yang lainnya. Untuk contoh soal lainnya, misalkan di sini Bu Tia punya soal tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan. X plus 4y sama dengan 14 dan 3x plus 7y sama dengan 22. Nah, kita langkah yang pertama yaitu eliminasi. Untuk persamaan yang pertama x plus 4y sama dengan 14 dan persamaan yang kedua yaitu 3x plus 7y sama dengan 22. Nah, sekarang kita lihat kalau yang tadi contoh soal yang sebelumnya itu koefisien salah satu variabelnya sama. Jadi kita tinggal nolkan yang mana gitu kan. Nah, kalau ini koefisiennya semua berbeda. X-nya 1, yang di bawah X-nya 3. Yang atas ini Y-nya 4, yang bawah 7. Maka kita samakan untuk salah satu variabelnya. Nah, Bu Tia pilih yang X ini. Untuk kita samakan, berarti sama-sama harus 3. Yang atas berarti dikalikan 3, yang bawah dikalikan 1, ya, supaya nanti X-nya bisa kita nolkan atau kita hilangkan. Maka X dikali 3 hasilnya adalah 3X, 4Y dikali 3, ya, semua harus dikalikan 3. 4Y dikalikan 3, 12Y, dan 14 dikali 3 hasilnya 42.
Yang bawah dikalikan 1, berarti tetap 3x plus 7y sama dengan 22. Ya. Nah, kalau koefisien salah satu variabelnya sudah sama, maka kita tinggal operasikan, dikurang atau ditambah, dilihat. Untuk yang x, ya, yang dilihat yang variabelnya mau dihilangkan. Di sini tandanya positif, sini juga positif, maka kita kurangi. Ya, kalau di sini nanti juga negatif dan negatif, maka juga dikurang karena nanti negatif kali negatif hasilnya nanti positif. Jadi bisa kita nolkan. Sekarang 3x dikurangi 3x hasilnya 0. 12y dikurangi 7y hasilnya adalah 5y. Ya, 12 dikurangi 7 5. Sekarang 42 dikurangi 22 hasilnya 20. Maka 5y sama dengan 20. Y-nya sama dengan 20 dibagi 5. 20 bagi 5, y sama dengan 4. Nah, setelah kita tahu salah satu variabelnya, tinggal kita substitusikan. Mau pakai persamaan yang pertama atau yang kedua, silahkan kalian pilih sendiri. Bu Tia di sini pilih untuk persamaan yang pertama, yaitu x plus 4y sama dengan 14. Substitusikan, y-nya sama dengan 4, maka x plus 4 dikali 4 sama dengan 14. X plus 16 sama dengan 14, maka x sama dengan 14 dikurangi 16, maka x sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, dilihat untuk titik koordinat x dulu baru y, walaupun yang kita cari tadi adalah y terlebih dahulu. X-nya negatif 2, y-nya 4, jadi negatif 2,4. Nah, kalau misal ada contoh soal yang ditanyakan bukan himpunan penyelesaiannya, misalkan diketahui persamaannya sama ya, tentukan nilai dari 2x dikurangi y. Maka langkahnya yang pertama sama seperti ini. Eliminasi substitusi. Ketemu y-nya, ketemu x-nya. Berarti tinggal kita substitusikan ke yang ditanyakan. Ya, substitusikan x-nya dan y-nya ke soal yang ditanyakan. Berarti 2x dikurangi y sama dengan x-nya berapa? Negatif 2. Y-nya berapa? 4. Berarti 2 dikali negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 4 dikurangi 4. Hutang 4, hutang 4. Maka jadi negatif 8. Sehingga nilai dari 2x dikurangi y sama dengan 8. Seperti itu, mudah ya. Semoga kalian paham dan kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Oke. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Bu Tia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap semangat dalam belajar. Bu Tia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.